Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Coba dipimpin dulu oleh ketua kelasnya. Bersiap. Siap. Doa dalam hati dimulai. Amin. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ibu absen dulu ya kehadirannya. Oke, menghitung 12 akuntansi. Untuk 12 AKL kan jumlahnya ada 29 ya. Iya. Ya, ini siapa yang tidak hadir hari ini? Saya. Aulia Sandra kenapa? Sakit. Sakit. Oke. Berarti 28 orang hadir ya? Oke, siap. Sebelumnya, kemarin kan sudah Ibu bahas ya bahwa pertemuan hari ini yang akan kita bahas adalah tentang kaidah pencacahan. Yuk, kita mulai. Untuk kaidah pencacahan yang akan kita bahas hari ini adalah tentang aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Ya, kita lihat dulu ya. Di sini ada kompetensi dasarnya. 3.3 peserta didik dapat menganalisis kaidah pencacahan, yaitu aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi dan kombinasi. Kita lanjut lagi. Ini adalah tujuan pembelajarannya. Siapa yang mau baca tujuan pembelajarannya? Boleh? Ya, saya Bu. Ya. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik dapat menganalisis kaidah pencacahan, aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi dan kombinasi melalui masalah konseptual dengan tepat. Yang kedua, setelah memahami konsep kaidah pencacahan, aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi dan kombinasi, maka peserta didik dapat menyelesaikan masalah konseptual dan berkaitan tentang kaidah pencacahan dengan benar. Oke, itu adalah tujuan pembelajaran pada siang hari ini. Kita lanjut lagi peta konsepnya ya. Kita lihat di sini yang akan kita bahas ada beberapa submateri. Cuma untuk pertemuan hari ini yang kita bahas adalah aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Oke, kita lihat sebelum saya bahas materinya, kita lihat manfaat kaidah pencacahan dalam kehidupan sehari-hari. Kita simak dulu ya. Yuk kita simak manfaat kaidah pencacahan dalam kehidupan sehari-hari. Pak Yono akan berangkat ke kantor. Ia memiliki 3 jenis mobil. Berapa banyak kemungkinan cara berkendara Pak Yono berangkat ke kantor? Suatu kantin terdapat jenis makanan dan jenis minuman. Danu akan memilih menu dengan 1 jenis makanan dan 1 jenis minuman. Berapa kemungkinan pilihan menu yang dapat dipilih oleh Danu? Tania akan pergi ke pesta ulang tahun temannya. Ia memiliki berapa jenis baju dan celana? Berapa banyak cara Tania untuk memilih baju dan celana? SMK Negeri 14 akan mengadakan pemilihan pengurus OSIS. Terdapat beberapa kandidat. Berapa kepengurusan yang mungkin dibentuk? Nah, untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut, kita dapat menggunakan kaidah pencacahan. Oke, sudah kalian simak videonya ya. Berarti ini adalah manfaat kenapa sih kita belajar kaidah pencacahan untuk di kehidupan masing-masing ya, kehidupan sehari-hari kita. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, kita mengingat dulu ya, karena ini adalah nanti untuk bisa kalian menyelesaikan materi kaidah pencacahan. Ya, silahkan coba dihitung dulu. Ada
Ya, di situ Bu Mita berencana membeli 12 kursi piring berwarna putih polos untuk usaha cateringnya. Ingat ya, setiap soal cerita yang kalian baca gitu ya, itu adalah ada beberapa petunjuk-petunjuk untuk menyelesaikannya. Coba kalian hitung dapat hasilnya berapa? 240. Oke, berarti jumlah piring setelah kalian hitung punya Bu Mita ada 240. Dari soal ini berarti kita lihat ada apa aja sih operasi yang kita gunakan? Oke, pertambahan atau penjumlahan dan perkalian. Nah, ini adalah syarat utama atau prasyarat yang kalian harus pahami untuk menyelesaikan kaidah penjumlahan. Ya, materi prasyaratnya yang pertama adalah operasi penjumlahan, yang keduanya adalah operasi perkalian. Oke, kita masuk ke orientasi masalahnya. Kita lihat kasus yang pertama. Disimak videonya. Pada kaidah pencacahan, Uco saat gemar bermain basket. Setelah sekolah dia selalu bermain basket bersama teman-temannya. Uco memiliki 2 celana dan 3 baju kesayangan yang biasa ia pakai ketika bermain basket. Celananya yaitu 1 celana pendek dan satunya lagi celana panjang. Sedangkan bajunya yaitu 1 berwarna merah, 1 berwarna kuning, dan satunya lagi hijau. Kita lihat ada berapa. Oke, dari soal atau dari kasus yang pertama, ternyata kan benda yang kita gunakan adalah pakaian dan diketahui adalah celana dengan baju. Ingat, yang namanya pakaian berarti kita menggunakannya secara bersama. Kalau dia secara bersama-sama, maka operasi yang kita gunakan adalah perkalian. Tadi diketahui 2 celana dan 3 baju, maka tinggal kita kalikan. 2 kali 3 sama dengan 6. Maka dia dapat 6 cara Ucok bisa memasangkan pakaiannya ya. Berarti kita bisa menggunakannya apa? Selain daripada kita hitung menggunakan aturan perkalian, kita juga bisa membuktikannya dengan diagram tadi, diagram panah sama tabel. Oke, kita lihat lagi. Ya, tadi sudah ya. Berarti kaidah pencacahan bisa diselesaikan dengan bantuan diagram koman atau diagram panah ya, sama saja. Dan yang keduanya adalah diagram tabel. Nah, ini adalah kita pasangkan masing-masing yang tadi sudah dijelaskan. Celana pendek kita pasangkan dengan bajunya yang masing-masing warnanya adalah merah, kuning, dan hijau. Celana panjang yaitu sama, kita pasangkan lagi dengan bajunya yaitu merah, kuning, dan hijau. Berarti dia dapat hasilnya adalah 2 dikali 3, 6. Oke, sama. Ini adalah yang keduanya dengan menggunakan dari beberapa kasus yang tadi. Apa itu kaidah pencacahan? Sebuah apa? Cara ya, mencari atau menghitung berapa caranya. Oke, kita lihat di sini. Kaidah pencacahan adalah suatu cara atau aturan yang digunakan untuk menghitung banyak hasil yang memungkinkan dari suatu perkalian. Oke, nah sekarang ibu bagi kelompok ya. Ibu bagi kelompok, kita ada 6 kelompok. Ini nama-nama kelompoknya, nanti silakan kan sudah ya, sudah sesuai dengan kelompoknya, nanti akan ibu bagikan LKPD-nya. Nah, di dalam diskusi hari ini ya, yang akan ibu nilai adalah sikap kalian, kerja sama kalian, disiplin kalian, dan tanggung jawab kalian untuk mengerjakannya. Jadi jangan saling mengandalkan, tapi kerjakan secara bersama-sama agar kalian bisa memahami materi hari ini. Terus setelah mengerjakan kita presentasi. Nah, setelah presentasi nanti kita di akhir yaitu evaluasi. Oke, ibu bagi dulu. Oke, ini ya. Ini.
Dalam pola-pola tertentu, komputer terdapat empat printer jenis LaserJet dan 6 printer jenis DeskJet. Jika Arif ingin memakai printer tersebut, maka banyaknya printer yang bisa dipakai Arif adalah Ada 6 printer DeskJet. Nah, ditanyanya itu kan banyak printer yang bisa dipakai. Jadi 4 printer LaserJet itu ditambah sama 6 printer DeskJet. Jadi hasilnya itu 10 printer yang bisa dipakai Arif. Oke, beri aplaus untuk kelompok. Oke, sudah silakan dikumpulkan. Ayo, buka. Artinya sudah selesai. Oke, kita lihat dulu. Kita simpulkan ya materi hari ini bersama-sama. Tadi kan Ibu sudah membahas materi kaidah pencacahan tentang aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Oke, kita sama-sama ya. Kita simpulkan. Tadi kan sudah dibahas ya bahwa untuk penggunaan aturan penjumlahan apabila kejadian pertama terdapat satu pilihan, kejadian kedua terdapat dua pilihan dan seterusnya sampai n kejadian, serta kejadian tidak dapat terjadi secara bersama-sama atau tadi apa? Saling berbalas. Oke. Maka banyaknya pilihan yang mungkin adalah K, di mana berarti K-nya tinggal kita jumlahkan kejadian pertama sampai kejadian seterusnya. Yang kedua adalah aturan perkalian. Berarti apabila kejadian pertama terdapat satu pilihan, kejadian kedua terdapat dua pilihan dan seterusnya sampai n kejadian, serta kejadian dapat terjadi secara bersamaan atau tidak saling berlepas. Maka banyaknya pilihan yang mungkin adalah K, di mana K sama dengan berarti kita menggunakan aturan perkalian. K1 dikali K2 dan seterusnya sampai dengan KN. Nah, ini adalah cara membedakan ya aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Sampai sini ada pertanyaan untuk materi hari ini? Sudah paham ya? Nanti di rumah dibaca kembali materinya. Jika ada yang misalkan keliru atau misalkan ada yang masih mau ditanyakan, silakan boleh ditanyakan ke Ibu. Oke, sekarang kita baca hamdalah. Alhamdulillah. Oke, terima kasih ya. Oke. Nah, untuk pertemuan berikutnya, Ibu ingatkan ya, Ibu sampaikan untuk pertemuan kedua kita akan membahas tentang notasi faktorial dan permutasi. Dibaca kembali modulnya untuk kita bertemu ke pertemuan berikutnya. Oke, silahkan dirapihkan bukunya, ketua kelasnya boleh menyiapkan. Ya, ketua kelasnya silahkan disiapkan dulu. Siap. Siap. Bagaimana mati dimulai. Selesai memberi salam. Assalamualaikum